betul-betul di tengah, sehingga dia selamat melewati tambang dan sirkusnya sukses. Para jamaah, sikap inilah yang diperlukan untuk Indonesia. Indonesia akan tetap ada, Indonesia akan bersaing di dunia, dan Indonesia tetap hidup jika kita bersikap moderat, jika kita mengakui keberadaan orang lain dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika. Para jamaah sekalian, yang paling mudah mengakui adanya kebinekaan adalah kuliner. Itulah nikmatnya beragam. Setiap hari makan pecel akan bosan. Setiap saat makan gudeg akan bosan. Perlu sekali-kali warung Padang, gado-gado, ketoprak, dan kadang Pizza Hut dan McDonald jika ada uang bagi para mahasiswa. Itulah keragaman yang mudah difahami. Begitu juga dalam kehidupan. Tidak semua orang sama imannya. Tidak semua orang berbeda. Tidak semua orang sama dalam berdoa. Bahkan setiap orang itu unik. Setiap orang itu berbeda. Kita harus menghargainya jika kita ingin bertahan sebagai sebuah bangsa. Para jamaah sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam memahami kebinekaan ada dua macam. Pertama, di dalam bahasa Arab disebut tabi'i, atau dalam bahasa Inggrisnya natural. Tabi'i ini alam Indonesia penuh dengan keragaman. 17.000 pulau, ribuan pantai, jutaan sungai, miliaran ikan, belum reptil, belum binatang-binatang yang lain. Itulah alam Indonesia yang penuh keragaman. Di dalam konsep biologi ada istilah biomimikri. Biomimikri adalah manusia mengikuti keragaman alam. Tidak heran para jamaah, dari Aceh sampai Papua, dari Dayak sampai Batak, dari Bugis sampai Sunda, dari Madura sampai Tanah Toraja, kita menyaksikan keragaman budaya Indonesia mengikuti irama alam semesta, flora dan fauna. Itulah keragaman. Keragaman ini disebut tabi'i atau natural. Etnis, budaya, tradisi, bahasa, dan kuliner. Kita baru sadar hanya pada level kuliner. Warung Padang bebas buka di mana saja. Bubur Manado dinikmati siapa saja tanpa memandang imannya. Pecel lele dinikmati di mana saja, di provinsi apa saja, tanpa bertanya imannya. Para jamaah sholat tarawih yang dirahmati oleh Allah. Ada keragaman lain yang disebut inherent. Keragaman ini ada di kita. Berapa jumlah agama, berapa jumlah aliran, berapa jumlah mazhab, berapa jumlah universitas, berapa jumlah mahasiswa dengan pilihan yang berbeda-beda. Ini inherent di dalam agama, budaya, organisasi keagamaan, dan kuliner. Saya kira kita perlu promosi keragaman di Indonesia untuk kaum muda dan untuk para pemimpin kita, supaya betul-betul memperhatikan bahwa moderasi bukan sejenis, moderasi bukan seiman, moderasi bukan sejamaah, moderasi bukan sealiran, dan moderasi bukan satu organisasi. Moderasi adalah keragaman. Para jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, kemudian ada dua hal keragaman
yang sangat krusial dan sulit kita kendalikan, dan sudah kita buktikan kita masih banyak perlu belajar. Bukan agama, bukan tradisi, bukan budaya, bukan etnis, bukan bahasa. Keragaman itu sudah pasti seringkali kita terima. Dengan beda iman tidak ada masalah, dengan beda etnis tidak ada masalah. Tetapi ada keragaman yang sangat rawan dan sangat mudah ditumpangi dan cenderung mengantarkan kita pada konflik dan keresahan, yaitu keragaman ekonomi dan keragaman politik. Pendapat boleh beda, pendapatan tidak terlalu jauh berbeda. Jika pendapatan berbeda jauh, kita akan saling menggugat dan saling mencurigai. Maka kesenjangan ekonomi menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua, agar pemerataan ekonomi betul-betul kita perhatikan. Rakyat dan pemerintah punya kewajiban tentang pemerataan ekonomi. Keragaman yang kedua adalah keragaman politik. Keragaman politik menjelang pemilu 2024 sudah kita rasakan. Berbeda pilihan presiden, berbeda calon presiden, berbeda pilihan gubernur, berbeda pilihan partai politik, sangat rawan menjadi konflik dan sangat mudah ditumpangi oleh keragaman inheren, yaitu keragaman agama. Jika ekonomi dan politik silang sengkarut dengan agama, menjadi kerusuhan, menjadi tensi, menjadi konflik, biasa disebut politik identitas. Politik identitaslah yang harus kita waspadai dan harus kita hati-hati. Para jamaah, mari kita berdoa, semoga kita semua termasuk orang yang moderat. Para jamaah, kita berdoa, semoga kita orang yang menghargai keragaman. Dan kita harus berdoa, semoga bangsa Indonesia adalah bangsa yang moderat dan bangsa yang beragam. Jika dua kata moderat dan beragam kita gabungkan, itulah Indonesia. Jika salah satu hilang, entah beragam entah moderat, tidak ada jaminan Indonesia akan bertahan. Marilah kita berdoa bersama, marilah kita berusaha bersama, marilah kita belajar bersama. Subhanaka rabbika rabbul izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.